Hey guys, hari ini saya punya sesuatu yang lumayan spesial. Saya akan buat rakitan PC gaming. Awalnya saya mau buat budget PC yang ideal, yang sekitaran 600 sampai 800 dolaran. Tapi masalahnya di Indo tidak semua orang yang bisa habisin 10 juta lebih untuk PC gaming. Jadi aku pikirin what is the best PC that I can do, tapi tetap dengan harga yang lumayan affordable. Terus saya juga nggak mau pakai parts yang terlalu kuno seperti sistem-sistem yang masih pakai RAM DDR3. Saya juga mau pastikan bahwa PC-nya bisa main hampir semua game di dalam 1080p dan 60 fps dengan settingan graphics yang lumayan tinggi. Jelas, game seperti Red Dead Redemption 2 nggak bakal dapat FPS yang tinggi, tapi kalau PC-nya bisa nge-run Shadow of the Tomb Raider atau Warzone dengan settingan yang lumayan, itu sih udah bagus. Untuk rakitan ini saya pakai budget 5 juta dan saya akan pastikan untuk nge-respect budget itu. Jadi untuk 5 juta, ini adalah PC yang saya akan rakit. I hope you guys enjoyed that dan pasti kalian mau tahu saya habis berapa untuk rakitan ini. Total yang saya habis untuk build ini adalah 5 juta dan 15.000. Untuk harga 5 juta, ini adalah PC yang benar-benar lumayan. Dan hasilnya sesuai juga harapan saya. Tapi karena saya benar-benar mau nge-respect budget 5 juta itu, ada beberapa kompromi yang saya harus lakukan. Jadi build ini tetap mempunyai beberapa masalah. Untuk lower-end titles seperti Dota 2 dan CSGO, PC ini sudah jauh lebih dari cukup. Untuk game seperti GTA 5, saya pakai anti-aliasing yang kali 2, jadi FPS-nya turun berat. Tapi kalau saya matikan dan cuman pakai anti-aliasing yang FXAA, saya dapat sekitaran 100 FPS lebih pas lagi main. Untuk game seperti Warzone dan Shadow of the Tomb Raider, PC-nya bisa dapat 60 FPS dengan settingan graphics yang lumayan tinggi. Di Shadow of the Tomb Raider, settingannya semua di maksimal dan tetap di atas 60 FPS. Tapi di Warzone ada beberapa settings yang saya harus turunin karena VRAM GPU cuma 4 GB. Seperti yang kalian bisa lihat, untuk 5 juta hasilnya cukup impressive. Dan kita benar-benar bisa rasain impact GPU-nya. GPU yang saya pakai adalah salah satu komponen di rakitan ini yang saya pakai yang sedikit kuno dan sedikit outdated. Nah, karena ini saya pakai barang yang second dan seperti kalian bisa lihat di stiker garansi yang ada di belakang, barangnya di sekitaran 2-3 tahun. Tapi performance-nya mulus sekali dan sellernya juga mengasih saya 7 hari untuk ngetesting produknya dulu. Saya sudah testing semua, score benchmark dan temperature sudah oke. GPU-nya tidak ada thermal throttling sama sekali dan walaupun setelah saya overclock di MSI Afterburner, GPU-nya tidak pernah nge-crash. Memang sih ini bukan barang baru, tapi saya lebih senang sih pakai GPU yang second yang bisa ngasihin saya hasil FPS yang saya mau daripada pakai GPU yang baru tapi nanti dapatnya RX 550 atau apalagi GT 1030. Untuk 1,5 juta, not bad. Satu lagi komponen yang bagus menurutku di build ini adalah SSD King Max yang saya pakai. Memang sih di price point segini sayangnya semua SSD tidak pakai DRAM cache. Dan walaupun kecepatan SSD ini tidak lebih cepat dari SSD yang lain di price point ini, yang ini masih pakai SLC cache. So, nice. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa komponen yang saya sedikit ragu pakai untuk rakitan ini, dan itu karena saya benar-benar mau nge-respect budget 5 juta yang saya taruh. Kalau saya nge-build PC ini untuk saya sendiri atau mungkin untuk teman saya, paling saya akan nambahin sekitaran 500 ribuan untuk nge-upgrade beberapa komponen. Ada beberapa komponen yang tidak as big of a deal seperti SSD-nya. Masalahnya tuh setelah kita sudah install Windows 10 dan semua game launcher dan semua aplikasi yang kita
tak perlu, space-nya itu sudah tinggal dikit. Jadi kalau bisa saya ngerekomen untuk ngambil yang 240 GB. Yang agak sayang juga itu adalah motherboardnya, soalnya tidak ada slot M.2, so more cables. Slot RAM-nya cuma ada 2, tapi di price point segini nggak begitu bermasalah sih, soalnya semua motherboard hampir semua pakai sistem dual channel. Tapi karena kita pakai 8 GB dulu, nanti untuk upgrade ke 16 GB itu bisa bingung sedikit. Apakah aku beli yang 2x4 GB dulu, terus beli yang 2x8, tapi nanti yang 2x4 rugi, atau beli yang 1,8 GB dulu biar lebih hemat, tapi FPS-nya bakal turun, terus beli 1,8 GB lagi, tapi ngambil resiko compatibility. Jadi memang bisa bingung sih untuk banyak orang yang mau ngerakit PC dengan budget yang rendah. Jadi kayaknya saya akan buat video soal itu. Terus karena build-nya cuma memakai 8 GB untuk game yang lebih berat seperti Warzone atau Battlefield 5, ini adalah tipe game yang sering meminta lebih dari 8 GB. Jadi pas kalian main pasti bakal kena ke stutter. Tapi semua masalah yang saya barusan sebutkan itu cuma adalah masalah yang agak sayang dikit. Untuk semua problem yang menurut saya lebih berat, ini adalah komponen-komponen yang saya akan upgrade sedikit dengan budget yang lebih tinggi sedikit, yaitu komponen pertama dan komponen juga yang paling penting di PC menurutku, nah itu adalah PSU. Walaupun PSU Corsair yang saya pakai cukup untuk komponen yang saya pakai hari ini, masalahnya itu karena PSU-nya itu cuman cukup aja. Kapasitas yang di rail 12 volt sudah 430 watt. Jadi walaupun itu cukup untuk CPU dan GPU yang saya pakai di rakitan ini, kapasitasnya berkurang kalau ada sebuah masalah atau juga kalau ada sebuah power spike di dalam sistem. Dan juga kalau kita mau upgrade komponen ke depannya, pasti kita harus upgrade PSU-nya lagi. Dan masalah besar kedua untuk saya adalah PC case Infinity yang saya pakai hari ini. Karena ini benar-benar PC case yang choking hazard. Case-nya datang dengan satu fan exhaust di belakang yang ukuran 90 cm. Masalahnya bukan ukuran fan, tapi karena exhaust-nya cuma ada satu. Dan walaupun saya bisa nambahin 2 fan intake di depan case, karena bolongan intake-nya kecil sekali, derajatnya tidak begitu menurun setelah saya install kedua fan. Pas saya buka kedua side panel di samping dan juga side panel yang di depan, derajat CPU menurun hampir 20 derajat. 20! Dan untuk GPU derajatnya tidak menurun sebanyak CPU karena posisinya ada di bawah case dan di sini airflow-nya sudah sedikit sekali. Dan karena GPU-nya terlalu tebal, saya sampai harus mengeluarkan hard disk yang saya pasang di bawah. Dan walaupun di website Enlight tertulis bahwa case ini bisa pakai 1 SSD dan 2 hard disk, saya tidak bisa temukan slot yang kedua. Dan karena side panelnya pakai akrilik, walaupun saya sudah hati-hati pas saya lagi ngerakit PC, goresannya sudah banyak sekali. Terus posisi PSU-nya ada di atas case, jadi PSU-nya akan langsung mengisap udara panas dari dalam case ke dalam PSU-nya. Dan memang sih untuk harga segini ekspektasi saya sudah low sekali. Tapi ini bener-bener build experience yang kacau sekali untuk saya. I mean, what is this? Kalau bisa cariin case dengan airflow yang lebih bagus sedikit, yang mempunyai lebih dari satu exhaust, dan kalau bisa pakai dust filter juga. Dan pastikan posisi PSU di dalam case bukan di atas tapi ada di bawah PC. Dan menurutku saya lebih baik tidak pakai side panel kalau side panelnya tidak tempered glass karena saya benar-benar tidak suka goresan. Tapi itu tergantung taste sendiri. Dan masalah besar yang terakhir untuk saya itu adalah di HDD. Nah itu karena ini adalah PC gaming. Dan kalau kita pikirin game seperti Call of Duty sudah 200 GB, tambahin lagi GTA 90 GB, pasti cepat habis. Dan casing PC itu biasanya, kecuali yang ini, mempunyai cuma 2 slot hard disk. Makanya saya ngerekomen untuk pakai hard disk yang at least 1 TB. Kalau soal CPU, saya sangat satisfied. Untuk harga segini, ini benar-benar adalah CPU yang bagus karena ini adalah rakitan untuk gaming. PC personal saya pakai Ryzen 7 2700X dan GTX 1060 6GB. Dan seperti kalian tahu, GTX 1060 dan RX 580 itu adalah 2 GPU yang sangat mirip kalau dibanding performance. Pas saya nge-compare personal setup saya dengan rakitan ini, saya benar-benar bisa lihat bahwa ini adalah CPU yang sangat bagus untuk gaming. Dan pasti kalian bisa nge-pair CPU ini dengan GTX 1660 Ti dan juga RTX 2060 atau RX 5700 tanpa bottleneck yang besar. So, itu dia rakitan PC gaming saya untuk 5 juta.
Dan walaupun untuk harga segini saya harus melakukan banyak compromise, hasilnya untuk saya benar-benar cukup lumayan. Dan saya nggak tahu kalau kalian setuju dengan apa yang saya bilang kali ini atau tidak. Apakah ada beberapa komponen yang untuk kalian tidak begitu penting, atau mungkin ada beberapa komponen yang tidak penting untuk saya tapi lebih penting untuk kalian. So yeah, let me know. Dan juga kalau kalian lagi pikir untuk ngerakit PC sendiri, jangan lupa untuk ngecek kalau kalian bisa ketemu komponen yang second yang bagus dan juga seller yang pas. Dan two more things, kalau kalian perlu rekomendasi untuk rakitan kamu sendiri, jangan takut untuk ditulis di komen box di bawah. Dan kedua, kalau kalian belum pernah merakit PC sebelumnya, kalian bisa klik di sini karena saya juga sempat membuat video soal itu. So yeah, let me know what you think about my gaming PC build for 5 juta. Like and subscribe. Thanks for watching.